Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayah, dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman semua, teman-teman kelas eksekutif Pak IA reguler semester 6 ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menindaklanjuti RPP yang sebelumnya sudah dikumpul di pekan sebelumnya pada perkuliahan Micro Teaching. RPP yang berjudul itu ialah RPP yang berjudul kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang isi daripada pembelajaran yang tertulis pada RPP tersebut. Baik, yang pertama ialah pembahasan mengenai Al-Quran. Yang pertama ialah definisi Al-Quran. Al-Quran ialah secara bahasa berarti bacaan atau tulisan yang merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang artinya bacaan atau tulisan gitu. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu berarti kalamullah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mukjizat terbesar yang diterima Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman, yang disampaikan oleh malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur. Baik, berikutnya ialah kehujahan Al-Quran. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kehujahan Al-Quran terletak pada kepastian dan kebenaran isinya, yang sekalipun tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin", yang artinya kitab suci Al-Quran itu ialah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kurang lebih begitu artinya. Oleh karena itu, hukum-hukum yang tertuang dalam Al-Quran merupakan aturan yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia, begitu, sepanjang zaman, sepanjang masa. Dan Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diyakini kebenarannya secara mutlak, sehingga Al-Quran dijadikan sebagai sumber ajaran Islam dan sumber-sumber hukum yang paling utama dalam Islam, sebagai sumber ajaran Islam, sebagai sumber ajaran dan sumber-sumber tempat pengambilan hukum yang paling utama, yaitu adalah Al-Quran, begitu. Dan berikutnya ialah fungsi Al-Quran. Tadi kan sebelumnya kita bicarakan tentang kedudukan Al-Quran, maka berikutnya ini adalah tentang fungsi Al-Quran itu sendiri. Fungsi Al-Quran terbagi kepada dua ya. Ada dua. Yang pertama ialah tentang fungsi Al-Quran menurut namanya. Nama Al-Quran itu ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa, dan Al-Mau'izah. Fungsi Al-Quran yang pertama ialah Al-Huda, yang artinya sebagai petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk untuk orang-orang yang seluruh umat manusia, baik dia orang Islam maupun orang kafir. Al-Quran sebagai berfungsi sebagai petunjuk. Dan yang kedua, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga ialah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu fungsi Al-Quran yang pertama menurut nama-namanya. Yang kedua adalah fungsi Al-Quran yaitu sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang ketiga ialah fungsi Al-Quran menurut namanya adalah Asy-Syifa, yang berarti sebagai obat bagi, yang jelasnya obat bagi hati, obat hati atau penenang jiwa gitu, obat bagi penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir ialah fungsi Al-Quran menurut namanya ialah Al-Mau'izah, sebagai nasihat. Al-Quran itu berfungsi sebagai nasihat, begitu. Itulah tadi yang namanya fungsi Al-Quran menurut nama-namanya. Dan yang kedua ialah fungsi Al-Quran menurut kondisi manusia sekarang, begitu. Yang pertama, fungsi Al-Quran yang pertama ialah sebagai petunjuk, sama seperti pertama tadi, petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai mau yang dia Muslim ataupun kafir. Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk jalan
jalan yang lurus gitu. Dan yang kedua ialah Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diterima oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya, untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia, umat Islam khususnya. Dan yang ketiga, Al-Quran itu berfungsi sebagai untuk menjelaskan kepribadian manusia, untuk menjelaskan perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, begitu. Dan yang terakhir ialah sebagai pedoman dan tuntunan hukum bagi umat muslim. Nah, itu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang telah disepakati oleh para ulama. Yang berikutnya ialah kedudukan Al-Quran dalam Islam. Kedudukan Al-Quran dalam Islam yang pertama ialah sebagai sumber hukum berbagai ajaran disiplin ilmu. Sumber berbagai ajaran dan disiplin ilmu. Contohnya ialah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, sejarah Islam, dan juga ilmu ekonomi dan ilmu pendidikan Islam. Dan yang kedua ialah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang disampaikan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagai sumber hukum-hukum Islam. Jadi itulah fungsi dan kedudukan Al-Quran dalam Islam. Berikutnya kita bahas mengenai kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Hadis secara bahasa berarti haddas, yang berarti sandaran atau dekat. Sedangkan menurut istilah hadis berarti secara terminologi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapannya. Jadi hadis ialah segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku maupun kebiasaan maupun sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang didengarkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kemudian disampaikan kepada para tabi'in, disampaikan lagi kepada tabi'in, dan hingga sampai pada kita saat ini. Kemudian berbicara mengenai tentang kedudukan hadis dalam Islam. Hadis ialah kedudukannya sebagai yang jelas sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jumhur ulama sepakat bahwa kedudukan hadis sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran mempunyai kekuatan untuk ditaati serta diikuti yang mengikat semua umat manusia, umat Islam. Dan antara dalilnya ialah dalil yang menguatkan atau dalil tentang kehujahan hadis ini ialah Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Maka dari itu, setelah kita mentaati Allah, maka kita juga diperintahkan, diwajibkan untuk menaati Rasulullah SAW dan apapun yang disampaikannya, wajib kita ikuti. Maka dengan demikian hadis yang disampaikan beliau juga patut untuk kita ikuti, gitu. Jadi jelas ya bahwasanya hadis itu berfungsi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis itu hampir-hampir sama dengan kedudukan hadis. Fungsi hadis yaitu sebagai penjelas. Yang paling sebenarnya ada beberapa fungsi. Ada fungsi hadis yang pertama ialah sebagai penjelas. Penjelas apa maksudnya? Penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih bersifat umum gitu. Nggak. Contohnya begini. Ada ayat mengatakan aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi di ayat tersebut tidak dijelaskan bagaimana kita mendirikan sholat, bagaimana caranya, bagaimana syarat-syaratnya, kapan waktunya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, begini, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi
Sholatnya Rasulullah SAW itu ialah sebagai penjelas dari ayat Al-Quran yang tadi, aqimis sholah wa atuz zakah, yang tidak menjelaskan bagaimana cara sholat. Maka hadis tersebut menjelaskan, beliau Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana caranya, syarat-syarat untuk melaksanakan sholat, dan bagaimana kapan waktunya untuk melaksanakan sholat. Jadi itulah dari fungsi hadis, salah satu fungsi hadis yaitu sebagai penjelas dari ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang belum diketahui maknanya gitu. Jadi itulah tadi tentang penjelasan singkat dari saya mengenai pembahasan materi tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pembahasan saya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.